Islam satu-satunya agama yang mengajarkan tentang pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Konsep Tuhan Maha Esa yang paling bisa menerapkan adalah agama Islam. Sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang paling bisa menerapkan adalah agama Islam. Dia satu-satunya agama yang mengajarkan kepada pentauhidan, penyembahan terhadap Tuhan alam semesta, mengesahkan Tuhan alam semesta. Makanya seorang salaf mengatakan Islam datang untuk apa? Liikhrajil ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Islam datang untuk mengeluarkan manusia dari penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan terhadap pencipta makhluk. Itu Islam. Itu Islam. Oleh karenanya Islam adalah agama yang paling ketat dalam masalah kesyirikan. Ya. Semua hal yang bisa mengantarkan kepada penodaan terhadap keesaan Allah maka diharamkan, dan orang tidak akan bisa paham detail dengan hal ini kecuali yang pelajari tentang tauhid. Ya, tauhid. Bahkan sampai-sampai kita dalam mengucapkan saja, misalnya kita dapat kenikmatan, tidak boleh kita mengatakan kalau bukan karena dokter mungkin saya sudah meninggal. Tidak boleh dalam Islam. Harus mengatakan kalau bukan karena Allah. Kemudian dengan sebab sang dokter kita mungkin tidak selamat. Masalah lafal itu tidak benar-benar ketat dalam Islam. Makanya saya katakan tidak ada agama yang benar-benar bisa mewujudkan tauhid, pengesaan terhadap Rabbul Alamin, ya, kecuali Islam. Baik. Sekarang kita bandingkan dengan agama-agama yang lain. Tidak ada agama manapun kecuali mengajarkan kepada peribadahan terhadap makhluk, entah makhluk tersebut apakah manusia, apakah nabi, ataukah jin, ataukah malaikat, ataukah pohon, ataukah batu, ataukah hewan, ataukah sapi, ya. Ataukah sesama manusia, ya, yang mengajarkan hanya pengesaan terhadap pencipta alam semesta hanya Islam. Coba kita lihat, kita bandingkan. Misalnya Yahudi dan Nasrani, ya, agama samawi yang dahulunya beragama tauhid, kemudian terjadi penyimpangan sehingga masuk kesyirikan dalam agama mereka, ya. Sehingga mereka disebut dengan ahlu syirik, yaitu orang-orang musyrikin. Mereka ada pengagungan terhadap orang saleh berlebihan sampai dianggap sebagai anak Tuhan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah putra Allah. Ini mereka mengagungkan Uzair. Uzair adalah seorang saleh atau seorang nabi yang datang di masa Taurat hilang. Kemudian Allah mengilhamkan kepada Uzair sehingga dia bisa mengimla, mendiktekan Taurat padahal orang sudah pada lupa dengan Taurat. Saking hebatnya dia bisa mendiktekan Taurat sampai mereka pun berlebih-lebihan kepada dia, kemudian dikatakan sebagai Uzairun ibnullah. Dia adalah putra Allah. Nabi Isa alaihissalam seorang yang sangat soleh, hamba yang sangat soleh, ya. Ya, tidak ada yang ragu tentang kesolehan Nabi Isa. Kita semua umat Islam begitu kagum dengan Nabi Isa, begitu bangga punya seorang nabi namanya Nabi apa? Isa alaihissalam, begitu menghormati Nabi Isa dan lihat bagaimana Al-Qur'an mengagungkan Nabi Isa dengan pengagungan luar biasa. Bahkan kata para ulama, tidak ada mukjizat Nabi Isa bicara masih kecil kecuali Al-Qur'an. Di kitab-kitab mereka tidak ada bahwasanya Nabi Isa bisa bicara sejak apa? Kecil. Ini salah satu mukjizat yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab mereka, hanya ada dalam apa? Al-Qur'an. Saya coba nanti bisa dicek, ya. Demikian yang saya baca dalam penjelasan para ulama, ya. Dan sementara saya menelaah Injil juga saya belum dapat tentang Nabi Isa. Di antara kehebatannya bicara masih apa? Masih kecil. Tapi intinya kita sepakat bahwasanya Nabi Isa adalah seorang yang sangat soleh, yang sangat diumumkan dalam Islam. Tetapi orang-orang Nasara berlebih-lebihan sampai mengangkat dia seakan-akan anak Tuhan, dan kemudian mereka berselisih dengan apa hakikat daripada Isa sebagai anak Tuhan, ya. Apa maksud daripada Trinitas, ya. Mereka berselisih dengan perselisihan sangat banyak, ya. Perselisihan sangat banyak, ya. Apakah Isa satu dari yang tiga? Apakah Isa adalah Allah? Apakah Isa adalah titisan Allah? Ya, yang ini Allah hikayatkan perkataan mereka dalam Al-Quran di antaranya. Tolong panitia memberi perintah agar jamaah rapat. Ya, maju sedikit. Maju banyak juga enggak apa-apa.
Ya, maju-maju dong. Silakan maju. Taib, sehingga akhirnya mereka mengkultuskan Nabi Isa alaihissalam berlebih-lebihan sehingga mereka mengangkat derajat Nabi Isa sampai pada derajat Tuhan. Ya. Nanti di akhirat kala Allah mengatakan, Ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya, wahai Isa, apakah kau yang menyuruh manusia untuk menjadikan engkau dan ibumu sebagai Tuhan-Tuhan selain aku? Maka Nabi Isa berlepas diri. Ya. Nabi Isa tidak pernah memerintahkan demikian. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Kata Nabi Isa, ya Allah, aku tidak pernah menyuruh mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Jadikanlah Allah sebagai sesembahan kalian semata, tidak ada yang lain. Allah adalah Rabbku dan Rabb kalian. Rabbku adalah Allah dan Rabb kalian. Kenapa kalian menyembah aku? Nabi Isa berlepas diri. Wa kuntu alaihim syahidan. Saya dulu menjadi saksi waktu saya masih hidup sama mereka. Mereka tidak demikian. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku ya Allah, engkau yang memperhatikan mereka. Aku tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi di zaman Nabi Isa masih hidup enggak ada yang menyembah Nabi Isa. Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian orang-orang menyembah Nabi Isa. Tapi Nabi Isa akan berlepas diri dari mereka pada hari kiamat kelak. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yudhahiuna qaula alladziina kafaru min qabl qatalahumullah. Anna yufakun." Perkataan Yahudi dan perkataan Nasara bahwasanya Uzair putra Allah, Isa putra Allah bukan perkara yang baru kata Allah Subhanahu wa taala. Perkataan ini yudhahiuna qaula alladziina kafaru min qabl, sudah meniru perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Jadi filosofi bahwasanya Tuhan punya anak itu bukan perkara yang baru, ya. Perkara yang baru. Maksud Tuhan punya anak sini bukan anak biologis, semua sudah paham, bukan anak biologis, tapi dianggap sebagai anak, ya. Entah apa yang mereka jelaskan, tapi intinya dianggap sebagai apa? Sebagai anak. Yang itu sudah ada sejak zaman dahulu. Contoh, orang-orang musyrikin Arab, ya. Mereka meyakini bahwasanya malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Mereka menjadikan malaikat, kata Allah tentang orang musyrikin Arab, mereka menjadikan malaikat-malaikat yang merupakan hamba-hamba Allah sebagai putri-putri Allah Subhanahu wa taala, ya. Asyahidu khalqahum, apakah mereka menyaksikan bagaimana Allah menciptakan malaikat sebagai putri-putri Allah? Kata Allah, satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Sungguh akan dicatat pernyataan mereka tersebut dan mereka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah pada hari kiamat kala. Jadi bukan perkara yang baru, Tuhan punya anak. Orang musyrikin dahulu meyakini Tuhan punya putri, namanya apa? Malaikat-malaikat. Kemudian kita kembali misalnya filosofi orang Yunani. Ini juga demikian, mereka meyakini dewa punya anak seperti disebutkan Hercules putranya Zeus, atau dewa menitis pada seorang di bumi ini, ya. Dan seperti itu, ada filosofi seperti itu. Sama seperti di agama Hindu juga ada filosofi seperti itu, seperti Krishna adalah titisan atau putra atau semacamnya dari dewa yang mereka sembah. Jadi bahwasanya Tuhan punya putra itu bukan perkara yang baru, oleh karenanya ada disertasi atau risalah ilmiah ditulis tentang perbandingan antara Nasara dengan Hindu. Banyak kesamaan, ya. Dari sisi Trinitas, dari sisi masalah Tuhan punya anak dan yang lainnya. Bagus tulisan dari seorang alim yang dia pernah mengajar di Universitas Madinah. Dulu dia beragama Hindu, ya. Kemudian dia masuk Islam, maka dia tulis tentang masalah tersebut. Jadi masalah ini bukan perkara yang baru. Kata Allah, yudhahiuna qaula alladziina kafaru min qabl. Mereka telah meniru perkataan orang-orang kafir sebelumnya. Qatalahumullah, mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Anna yufakun, bagaimana mereka bisa dipalingkan dari tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Demikian juga agama-agama yang lain. Kita bicara tentang agama Hindu sama, ya, kemudian Trinitas yang mereka sembah, ada namanya dewa Brahmana, ya, dewa pencipta, ada namanya dewa Siwa, dewa perusak, dan dewa Wisnu, dewa pemelihara, ya. Jadi bukan satu Tuhan multiple fungsi, tetapi masing-masing Tuhan punya fungsi tersendiri. Brahma ciptakan. Kalau dia ciptakan, yang untuk menghidupkan butuh dewa Wisnu.
Mematikan butuh dewa siwa. Kalau enggak dewa siwa ini enggak mati-mati orang ini, harus ada dewa siwa, ya. Jadi Trinitas sehingga merupakan satu kesatuan. Tauhidnya di mana? Tauhidnya di mana? Mau dibandingkan dengan agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allahus Samad, Allah yang Maha Kuasa tidak butuh kepada siapapun dan siapapun butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dewa tiga ini harus kerjasama, ya, untuk bisa menjalankan kegiatan alam semesta, ya. Ya. Taib. Kemudian kita bicara agama yang lain, misalnya agama Buddha, ya. Sejak kapan Siddhartha Gautama menjadi Tuhan? Sejak kapan? Dia dulu tidak ada. Kemudian dia dilahirkan. Waktu di masa dilahirkan dia juga tidak pernah mencipta langit, tidak pernah mencipta bumi, tidak pernah mencipta burung, tidak pernah mencipta lalat. Kemudian bagaimana tiba-tiba dia bisa dijadikan Tuhan? Makanya ada satu risalah juga, disertasi atau tesis di Universitas Islam Madinah, seorang Thailand, salah seorang ikhwan Thailand, kemudian dia nulis buku tentang Buddha. Dia jelaskan dalam risalah tersebut bahwasanya Buddha di zamannya tidak ada yang menyembahnya. Tidak ada yang menyembahnya karena dia tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, tidak pernah. Dia punya, kita bilang dia wise man lah, dia orang bijak, orang hakim. Beliau punya mungkin filosofi tersendiri. Tapi beliau tidak pernah mengatakan dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Makanya di zaman salaf mereka, ya, salafus solehnya orang Buddha, tidak ada yang menyembah Buddha, tidak ada. Belakangan baru kemudian muncul orang-orang menyembah Buddha dan Siddhartha Gautama bagaimana kemudian menjadi Tuhan. Ya. Kita bicara yang lagi, misalnya seperti Konfusius, saya enggak tahu apa yang mereka sembah. Lao Tse apa yang mereka sembah saya juga tidak tahu. Shinto, orang Jepang apa yang mereka sembah, apakah matahari saya kurang tahu, ya. Tapi intinya makhluk yang mereka sembah. Sebagian ada yang menyembah sapi, ya. Dan itu saya lihat di YouTube, ya, bagaimana ada seorang kemudian sujud kepada sapi, dia tunggu sapinya kencing dulu. Begitu sapinya kencing, dia ambil air kencingnya, kemudian dia cari berkah. Setelah itu dia sujud di sapi tersebut. Saya enggak tahu yang bahlul sapinya atau dianya. Bagaimana setan sampai menggoda seorang hingga akhirnya dia menyembah sesuatu yang lebih hina daripada dia. Ya. Menyembah malaikat, ya, syubhatnya adalah. Tapi kalau nyembah sapi, nyembah batu, nyembah hewan, gimana? Gimana ente menyembah sesuatu yang lebih hina daripada Anda? Menyembah Tuhan, Tuhannya dipahat dulu, dibuat dulu, baru dia sembah. Sebenarnya dari mana? Tapi demikianlah, ya. Kita lihat zaman sekarang juga ada orang nyembah penghuni kubur. Coba, sebenarnya yang masih hidup siapa? Ente atau penghuni kubur? Kenapa ente menyembah penghuni kubur? Yang mandikan ente, yang solatkan ente, yang doakan ente, yang masukin kuburan ente, terus ente sembah dia. Gimana ceritanya? Ya. Bagaimana syaitan membuat Anda akhirnya, seseorang akhirnya menyembah kepada yang lebih hina daripada dia. Oleh karena saya bilang ini, di antara indahnya Islam, seluruh agama selain Islam mengajarkan kepada peribadatan kepada makhluk. Antum kalau dia bicara tentang Yunani, mereka bicara tentang masalah aflak, tentang bintang-bintang tertentu, tentang galaksi-galaksi. Ya, mereka dengan khayalan mereka menganggap di situ ada kekuatan Tuhan dan yang lainnya. Ya, makanya saya bilang ada yang menyembah rembulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bintang-bintang. Ya, itu benda-benda langit ada yang menyembah, ada yang menyembah benda-benda bumi, ya. Menyembah pohon, menyembah patung, menyembah sapi, menyembah hewan, ya. Yang benar-benar memurnikan tauhid hanya agama Islam. Oleh karenanya celakalah orang-orang liberal yang mengatakan semua agama itu sama. Mereka celaka, ya. Karena mereka menyamakan antara Islam dengan agama yang lainnya. Bagaimana Anda mau menyamakan Islam, agama yang mengajarkan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan agama yang mengajarkan menyembah sapi? Bagaimana Anda mau samakan antara Allah dengan sapi? Ya. Bagaimana Anda menyamakan Islam yang mengajarkan kepada penyembahan terhadap pencipta alam semesta dengan agama yang mengajarkan menyembah kepada jin, kepada nabi, kepada sapi, kepada syaitan dan yang lainnya. Ya. Waliyadzubillah. Oleh karenanya ucapan mereka bahwasanya semua agama sama, semua agama mengantarkan kepada surga, itu kekufuran. Bukan hanya sekedar haram. Apa namanya kekufuran? Kalau Majelis Ulama Indonesia mengatakan haram, saya bilang bukan cuma haram, kufur. Kalau haram sih masih ringan, ya.
Ini kufur, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Karena kalau kita bilang semua agama sama mengantarkan kepada surga, maka semua ayat-ayat yang mengatakan selain Islam kafir dibuang saja. Bukankah Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, sungguh telah kafir Allah yang mengatakan Isa adalah Allah. Itu ayat mau dikemanakan? Innal ladziina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sungguhnya orang kafir dari kalangan kaum musyrikin penyembah berhala dan ahli kitab Yahudi Nasrani fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam khalidina fiha, kekal di dalam. Ini mau dikemanakan ayat ini? Mau dibuang? Terus buat apa kalau semua agama benar? Ngapain Nabi berdakwah? Ngapain? Nabi hanya buang-buang waktu berdakwah, semua orang sudah masuk surga. Ngapain Nabi kirim surat kepada Heraklius? Ngapain kirim surat kepada Raja Persia? Ngapain Nabi dakwahi Mukaukis dan yang lainnya? Ngapain? Kalau ternyata semua agama masuk surga, berarti Nabi kurang kerjaan. Paham? Ngapain orang turunkan Al-Quran? Berarti Al-Quran kurang fungsinya. Ngapain? Ribut-ribut, heboh sana, heboh sini. Ternyata semua masuk surga. Ya, ada pembahasan ini khusus dalam kajian saya tentang masalah ya pemikiran liberal, tapi saya sedang singgung sedikit saja bahwasanya Islam di antara poin yang terindah adalah Islam satu-satunya agama yang bisa mewujudkan sila pertama dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang lainnya esanya masih dipertanyakan. Paham? Mau dibilang Esa 3, mau dibilang 3-1, bingung ya. Baik. Yang kedua, ini juga lanjutan dari poin pertama. Islam adalah agama satu-satunya yang menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan secara detail. Semakin orang pelajari sifat-sifat tersebut, dia semakin cinta sama Islam, semakin cinta kepada Tuhannya. Ya, suatu hal yang sangat logis, seorang ingin tahu tentang siapa yang dia ibadahi, ya atau tidak? Kita kalau bagaimana kita mau khusyuk, bagaimana kita mau tunduk, bagaimana kita mau semangat beribadah kalau kita tidak mengenal siapa yang kita ibadahi? Maka dalam hal tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Qur'an banyak sekali. Nabi SAW menjelaskan dengan pendekatan-pendekatan yang luar biasa dalam hadis-hadis sangat banyak sekali. Ya. Jadi Nabi SAW mengatakan, Allahu arhamu bi ibadihi min hadhi bi waladihi. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu terhadap anaknya. Misalnya, bagaimana Rasulullah SAW gambarkan Allah Maha Pengampun, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahu afrah, Allahu asyaddu farahan ya bi taubati abdihi na yatubu ilaihi min ahadikum kana bi ardi falatin ma'a rahilati fanfalatat minhu. Allah lebih gembira dengan bertobatnya seorang hamba kepada Allah daripada salah seorang dari kalian tatkala dia sedang membawa ontanya di tengah padang pasir, tiba-tiba ontanya pergi, ya, wa 'alaiha ta'amu syarabu, ternyata ontanya tersebut membawa makanan dan minuman. Sudah bekalnya semua pergi sama onta-ontanya. Sehingga dia pun putus asa, fattaja'a tahta dhilli syajarah, maka dia pun berbaring di bawah sebuah pohon menanti kematian yang datang secara bertahap, mulai kehausan, mulai kelaparan, ya, siap meninggal dunia. Sudah qad ayisa min rahilatihi, dia sudah putus asa, ontanya bakalan kembali. Fa bainahu wa kadzalik id huwa biha qa'imah, tiba-tiba dia sedang tunggu kematian, tiba-tiba ontanya datang. Wa 'alaiha ta'amu wa syarabu, ternyata bekalnya juga masih lengkap. Fa akhadha bi khitamiha, maka dia pun segera memegang tali kekang onta, kemudian dia bersyukur kepada Allah. Saking bersyukurnya dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah sungguh engkau adalah hambaku, sungguh aku Tuhanmu ya Allah. Saking semangatnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhta'a min syiddatil farah, dia salah ngomong karena saking gembiranya. Nabi mengatakan orang ini sangat gembira, Allah lebih gembira daripada orang ini tatkala hambanya bertobat. Luar biasa. Bagaimana Nabi jelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah yang begitu banyak, Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Ghafur, Al-Wadud. Kalau kita belajar kenapa Allah gandengkan Al-Ghafur sama Al-Wadud, kenapa Allah gandengkan Al-Aziz sama Al-Hakim, itu semua kita pelajari dan semakin kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya Al-Halim? Kenapa Allah tutup ayat ini dengan Al-Halim? Ini orang Islam kalau semakin belajar, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau kita bandingkan agama-agama yang lain, pembahasan tentang Tuhan mereka rumit terkadang dan tidak detail, tidak detail. Terkadang sebagian mereka semakin belajar mereka semakin bingung. Contoh, kita bicara tentang Nasara. Nasara 3 sama dengan 1. Antum tanya orang beda-beda. Saya sudah diskusi dengan banyak orang Nasrani baik di internet dan yang lainnya. Semua bagaimana mereka mengungkapkan tentang Trinitas beda-beda semuanya. Dan itu benar. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Enggak ada yang sepakat. Sampai-sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam kitabnya, ya, beliau berkata rahimahullah taala perkataan yang sangat agung, beliau berkata sampai-sampai ada ulama yang mengatakan
Kalau ada 10 orang Nasrani berkumpul untuk menjelaskan tentang makna Trinitas, akan keluar 11 pendapat. Ini perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Karena mereka tidak paham apa yang mereka ucapkan. Oleh karena Ibnu Taimiyah mengatakan, sungguh menakjubkan ada suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka tahu mereka tidak paham tentang perkara tersebut. Bayangkan, perkataan yang agung dari Ibnu Taimiyah. Menakjubkan suatu kaum yang mereka meyakini suatu perkara yang mereka yakin bahwasanya mereka tidak paham perkara tersebut. Benar. Terakhir saya baca komentar orang tentang Trinitas, kata bahwasanya Allah ada firman-Nya. Kemudian firman-Nya menjelma menjadi Isa. Bingung saya, Allah mana, firman-Nya mana? Kok firman-Nya? Kan firman kan perkataan. Gimana perkataan Tuhan berubah menjadi apa? Manusia. Terus kalau jadi manusia firman-Nya hilang, bingung coba. Terus firman ini kok hanya satu menjelma, kan bisa jadi menjelma 10, kenapa jadi satu saja? Ya, Nabi Isa doang, kan ada yang lain bisa menjelma jadi Nabi Isa, jadi nabi yang lain. Intinya mereka bimbang dengan apa yang mereka ucapkan. Saya pernah ketemu juga waktu saya masih di teman-teman dulu, punya teman-teman Nasrani. Mereka bilang bahwasanya seperti orang merokok, 3 sama dengan 1 seperti orang yang merokok. Orang tidak dikatakan merokok kecuali ada bibir, ada rokok, ada asap. Kalau sudah ada bibir, ada rokok, ada asap, maka terjadi namanya proses merokok. Taib. Itu logika, tapi kita bisa bantah. Kita bilang bibir lain dengan rokok, iya atau tidak? Rokok tidak sama dengan asap. Sementara Anda mengatakan Allah sama dengan Isa, Isa sama dengan Ruhul Kudus. Ya berarti kan ini tiga hal yang berbeda. Bisakah ada bibir tanpa rokok? Bisa tidak? Bisa, nggak ada rokok kita nggak pernah merokok, bibir kita masih ada. Bisakah ada rokok tanpa bibir? Bisa. Oleh karenanya susah mengatakan bahwasanya akhirnya mereka bikin logika. Akhirnya mereka bikin logika lagi bahwasanya seperti air. Air bisa jadi es, bisa jadi H2O, bisa jadi oksigen, bisa jadi cairan dan yang lainnya. Ya. Mereka berusaha bikin apa? Logika ya. Ya berarti tatkala Allah menjadi Nabi Isa berarti Allah sedang tidak jadi Allah dong. Ya kan kalau air berubah jadi es kan dia berubah kan. Terus Ruhul Kudus itu gimana ceritanya? Intinya tidak ada yang bisa menjelaskan dengan penjelasan yang ilmiah. Saya tantang mereka bisa jelaskan ilmiah, saya tantang. Tidak bisa. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan aneh mereka meyakini suatu perkara yang mereka tahu mereka tidak yakin dengan perkara tersebut, tidak lain hanyalah taklid buta kepada nenek moyang mereka. Sehingga banyak di antara mereka melarang untuk memperdalam tentang masalah ketuhanan. Kenapa? Semakin mereka memperdalam semakin ragu. Gimana ini? Tuhan kok begini? Nabi Isa Tuhan, kok Tuhan lapar misalnya? Gimana? Allah tatkala jadi Nabi Isa, ternyata Nabi Isa lapar. Nabi Isa tidur. Nabi Isa ketakutan, dikejar-kejar. Nabi Isa ketakutan sampai keringat keluar dari tubuhnya. Nabi Isa sujud, Nabi Isa berdoa. Loh ini gimana coba? Ini Tuhan tapi dia lapar. Ya kan susah menjelaskan. Semakin memperdalam semakin bingung. Bukankah Nabi Isa alaihissalam waktu disalib dalam buku mereka, dia mengatakan Ilya lima syabaktani. Wahai bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Ini saya dulu pernah dialog sama kawan saya Nasrani, orangnya baik, sebangku dengan saya ya, akhwat ya. Zaman dahulu. Dia baik, orang baik sampai sekarang mungkin masih baik. Ya. Saya ngobrol, saya bilang ya ukhti, bukan ukhti ya, enggak. Saya bilang hai fulana, coba kita diskusi. Oke, nah diskusi. Sekarang ini gimana anti bisa jelaskan enggak? Bagaimana Nabi Isa waktu mau meninggal dunia dia berkata, ya Bapak, kenapa kau tinggalkan aku? Taib. Bukankah secara logis kita mengetahui bahwasanya yang meninggalkan beda dengan yang ditinggalkan? Ya, kalau ternyata yang meninggalkan ditinggalkan sama, ngapain Nabi Isa mengatakan, kenapa kau tinggalkan apa? Aku. Paham? Sangat logis sekali. Dia bingung, dia jawab, itu maksudnya suara ketuhanannya berbicara dengan suara kemanusiaannya sedang berbicara dengan suara ketuhannya. Jadi Nabi Isa sedang bicara, Nabi Isa kan Tuhan, berarti dia sedang berbicara dengan diri sendiri. Tetapi unsur ketuhanannya sedang ngomong sama unsur kemanusiaan, sedang ngomong sama unsur saya bilang ya susah lah. Ya jadi maksud saya semakin memperdalam semakin bimbang. Bagaimana 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1? Antum coba bicara sama orang Hindu tentang jelaskan tentang Tuhan mereka. Bagaimana ada Tuhan? Ya. Satu hanya bisa mencipta, tidak bisa melihara, tidak bisa apa? Mematikan. Dia butuh dengan dewa satunya lagi. Dia butuh dewa pemelihara, dia butuh dengan dewa
perusak. Seandainya dewa-dewa itu bertengkar bagaimana? Seandainya ada perselisihan, ya. Bukankah ini menunjukkan kalau ada sesuatu mereka perlu diskusi? Ini si fulan ini kurang ajar nih, kita matiin atau enggak? Diskusi antara Wisnu sama Siwa. Kata Wisnu, ya jangan dulu. Siapa tahu dia tobat. Siwa mengatakan, ya, saya enggak tahu gimana prosesnya, coba jelaskan kepada saya. Gimana proses terjadi alam semesta seperti ini? Kan butuh banyak keputusan. Makanya saya pernah ketemu orang Nasrani di Bekasi, di Duku Bima, dia masuk Islam. Saya tanya, kenapa kau masuk Islam? Dia bilang, Ustaz, saya berpikiran sederhana. Kalau Tuhan 3, banyak masalah, mau diskusi terus kapan bisa membuat keputusan-keputusan? Kalau Allah Subhanahu wa taala wala yusyriku fi hukmihi ahada. Allah tidak pernah mempersertakan satu orang pun sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri semuanya. Tidak butuh yang lainnya. Nah, kalau Tuhan 3, ya. Kemudian diskusi, ya, ini daerah kekuasaan saya misalnya, repot kan? Ini ranah saya misalnya, repot. Sangat tidak logis. Sangat tidak logis. Ya, sangat tidak logis. Ya. Oleh karenanya, semakin mereka memperdalam, mereka semakin ragu. Sehingga mereka akhirnya tutup mata, taklid buta, selesai, sudah. Jangan dalam. Ini urusan enggak usah dibahas, ya. Enggak usah dilanjutkan. Ya, karena semakin mereka berdalam, mereka semakin bimbang dengan ragu apa yang mereka yakin. Sama antum bicara sekarang agama Buddha, coba gimana Siddhartha Gautama menjadi Tuhan? Ceritakan kepada saya kaitannya proses penciptaan alam semesta dengan Siddhartha Gautama. Siapa di luar ada? Siddhartha atau alam semesta? Coba. Terus siapa yang ciptakan alam semesta ini? Kenapa bukan dia yang disembah? Kenapa Siddhartha Gautama yang disembah? Dan seterusnya, kita bicara agama manapun, tidak semakin diperdalam, semakin membingungkan. Atau paling tidak, agama mereka tidak bisa menjelaskan dengan detail dengan siapa Tuhan yang mau disembah. Islam luar biasa. Antum belajar tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma wa sifat. Bagaimana indahnya Allah memperkenalkan dirinya dalam Al-Quran. Nabi SAW memperkenalkan Tuhan dengan hadis-hadisnya, menjadikan orang semakin tentram dengan agama Islam. Maka itu di antara keindahan agama Islam.